ನಾವು ಮಾತಿರಿಚು இந்த அடிதடி ரத்தம் எதுவும் என்ன விட்டு போல. Hai everyone, welcome to Ombrewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film action yang berjudul Retro, keluaran tahun 2025. Film yang diperankan oleh Surya dan Pooja Heads ini menceritakan seorang anak yatim piatu yang diadopsi oleh keluarga mafia. Dari kecil dia sudah dilatih menjadi gangster kejam dan tidak terkalahkan. Sampai suatu hari dia menemukan cinta sejatinya. Karena hal itulah jagoan kita berniat meninggalkan semua dunia kelamnya. Tapi ternyata nggak semudah ngupil pakai jempol kaki. Mereka harus menghadapi keluarganya yang mafia dan musuh-musuhnya. So, nggak usah pakai lama deh, langsung aja bemper Ombrewok Story. Di tahun 70-an, diperlihatkan ada geng mafia yang sedang mengeksekusi sebuah rumah. Di dalam mobil, terlihat istri dari ketua mafia yang bernama Sandia. Merasa nggak tenang, Sandia pun masuk ke dalam rumah tersebut. Dikala itu, di samping mayat bapak-bapak, ada seorang bocil yang terlihat ketakutan. Ngeliat tuh bocil, jiwa ibunya si Sandia pun langsung keluar. Sandia yang emang belum dikaruniai anak, berniat memungut bocil itu untuk jadi anaknya. Suaminya Taligan aslinya sih nggak setuju, tapi karena istrinya terus saja memohon, akhirnya Taligan pun luluh juga. Singkat cerita, bocil itu pun dinamain Parival Kanan. Kehidupan Pari di keluarga mafia bisa dibilang sejahtera. Walaupun dia hidup di lingkungan kekerasan, Sandia tidak mau putranya itu mendapatkan pengaruh buruk dari lingkungannya. Sandia juga mencoba membesarkan si Pari dengan penuh kasih sayang, selayaknya ibu kandungnya sendiri. Tapi berjalannya waktu, Sandia merasa khawatir karena Pari itu sama sekali tidak pernah tersenyum ataupun ketawa. Ketika diperiksakan ke dokter, dokter juga bingung. Kemungkinan besar, Pari itu masih mengalami trauma ketika melihat ayahnya mati di depan matanya. Sejalannya waktu, Pari pun tumbuh menjadi anak yang sangat pendiam. Karena hal itu jugalah, Pari sering menjadi bahan bulian dari teman-temannya. Tidak mau putranya bonyok-bonyok terus, Sandia memutuskan untuk memasukkan si Pari ke dojo karate. Tak terasa sudah 15 tahun Pari tinggal bersama keluarga mafia. Selama ini, emang cuma emaknya lah yang menganggap Pari itu ada. Sampai di suatu hari, Sandia terkena penyakit kritis. Sandia menceritakan fakta kalau Pari itu bukan anak kandungnya. Sandia pun meminta agar Pari terus hidup seperti yang dia inginkan. Jangan pernah terjerumus ke dunia gangster seperti ayah angkatnya. Sandia juga pengen untuk sekali saja dia ingin melihat Pari tersenyum kepadanya. Tapi mau dipaksa kayak gimana pun, Pari itu tidak bisa tersenyum sama sekali. Kambing, Om lagi cerita sedih-sedih malah lewat aja itu orang. Duh, maaf ya ini ya, Om baru dapat footage yang masih bajakan bioskop. Tak lama berselang, Sandia pun meninggal dunia. Di tempat kremasian, terlihat si Pari terduduk lemas karena Sandialah satu-satunya orang yang sangat tulus menyayangi dirinya. Di saat itu, Taligan bertanya ke Pak Pendeta, gimana sekarang nasibnya si Pari? Mendingan kita buang atau mau diapain tuh anak? Setelah diceramain sama Pak Pendeta, Taligan pun akhirnya bilang, kita lihat aja apakah dia berguna atau enggak. Kalau enggak berguna, aku buang tuh anak. Nah, pas duduk bersedih, Pari dihampiri oleh seorang anak cewek yang bernama Rukmini. Dia mencoba menghibur si Pari yang terlihat sedih. Padahal nasib mereka itu sama. Ibunya si Rukmini juga dikremasi tepat bersebelahan dengan Sandia. Rukmini juga memuji tanda lahirnya si Pari yang bentuk sendok atau daun ya. Itulah pokoknya. Sepulang dari tempat kremasian, di sebuah kereta yang sedang berjalan, terlihat si Pari seorang diri melawan preman-preman yang tiba-tiba menyerang. Melihat putra angkatnya yang berkelahi, Taligan malah cuma nontonin. Dia itu pengen lihat apakah si Pari itu berguna untuk dirinya atau enggak. Singkat cerita, Pari yang masih remaja bisa mengalahkan semua orang preman-preman di sana, termasuk bos preman yang ternyata itu adalah adiknya si Taligan. Rencananya sih, tuh orang berniat membunuh si Taligan, tapi berhasil dihalangi oleh si Pari. Melihat ini bocah bisa dimanfaatkan, akhirnya Taligan pun gak berniat membuang si Pari. Puluhan tahun kemudian, tepatnya di tahun 93, di sebuah dermaga di Afrika, diceritakan kalau tempat itu sedang terjadi konflik besar. Orang-orang yang berniat kabur dari negaranya dipaksa membayar dengan sangat mahal. Nih, diceritakan juga ada satu kontainer yang akan dikirim ke pasukan pemberontak. Pas tuh kontainer dibuka, terlihat lambang ikan emas. Tapi pas tuh korden dibuka juga, isinya ikan asin, gereh layur, cumi asin, ikan pindang. Ya para pemberontak itu pada keder lah, di mana barang-barang mereka.
Nah, di sisi lain diceritakan kalau sekarang Taligan udah menikah lagi dan dikaruniai anak kandung yang bernama Vicky. Di saat itu juga Taligan terlihat bahagia karena hari ini Pari akan menikah. Oh ya, sebelum lanjut, Om mau kasih tahu dulu nih ya. Sekarang Pari itu menjelma menjadi gangster paling ditakuti di India. Dia itu tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani melawannya. Nah, di sebuah gudang diperlihatkan bos-bos mafia yang pernah Pari kalahkan berkumpul. Intinya sih, Pari ingin berpamitan. Setelah dia menikah, dia akan meninggalkan dunia kriminal. Jadi, kalau ada yang masih punya dendam, silahkan maju sekarang. Namun orang-orang itu pada nggak berani menjawab perkataannya si Pari. Mereka itu sadar benar kalau mereka mencoba melawan si Pari, cuman ada dua kemungkinan, masuk rumah sakit atau pergi ke alam baka. Nah, pas si Pari mau cabut ke tempat resepsi, ada yang nyeletuk. Bro, minimal kasih tahu dong siapakah cewek yang bisa menjinakkan iblis modelan kayak kamu itu. Orang itu bernama Rukmini. Nah, kita flashback 4 tahun yang lalu dulu yuk. Diceritakan kalau Rukmini sudah menjadi seorang dokter hewan. Di kala itu, Rukmini sedang memeriksa seekor kirek putih milik si Vicky. Vicky yang masih bocil bilang kalau guguknya itu sering ketakutan dan ngompol sembarangan pas ngeliat kakaknya. Nah, karena inti permasalahannya adalah kakaknya, Pari disuruh masuk ke dalam klinik. Benar saja, pas disuruh gendong tuh guguk, Pari langsung dipipisin. Jengkel sama itu guguk, Pari langsung membuka bajunya. Nah, ini nih, ngelihat tubuhnya si Pari, Rukmini pun langsung, wow, enggak. Pas melihat tubuhnya si Pari, Rukmini langsung sadar kalau orang di depannya itu adalah si Pari. Jadi dulu pas kremasian, seharusnya bapaknya si Rukmini yang menyalakan api. Tapi karena tuh bapak-bapak malah mabok, pendeta menyuruh si Rukmini mencari seorang pria buat menyalakan api kremasian. Ya udah, Rukmini yang melihat si Pari lagi nganggur, meminta bantuannya si Pari. Pas menyalakan api, Pari memegang tangannya si Rukmini dan mengajaknya menyalakan api bersama. Jelas saja itu membuat para pendeta marah, karena wanita sangat tabu menyalakan api kremasian. Karena hal itu jugalah Rukmini sangat berterima kasih ke Pari. Dia berharap suatu hari nanti mereka bisa ketemu lagi. Pas tahu kalau cewek di depannya itu adalah si Rukmini, Pari yang biasanya dingin langsung berubah menjadi cowok yang penuh kasih sayang dan cinta. Selama 4 tahun mereka pun menjalin kasih, dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah. Pari juga berjanji setelah mereka menikah, Pari akan meninggalkan semua dunia hitam, semua demi bisa membahagiakan si Rukmini. Singkat cerita, acara pernikahan pun digelar. Di kala itu, Taligan meminta si Pari ke atas loteng sebentar. Adalah intinya aja nih ya, Taligan mengucapkan selamat atas pernikahannya si Pari. Tapi si Taligan gak suka kalau si Pari itu keluar dari geng. Taligan masih membutuhkan tenaga iblis si Pari untuk menyingkirkan musuh-musuhnya. Namun keputusan si Pari udah bulat. Dia tidak akan masuk ke dunia kelam lagi setelah menikah. Gak terima dengan ucapannya si Pari, Taligan pun langsung ngamuk. Dia juga bilang kalau Pari itu cuma anak pungut. Dari kecil, Pari sudah dikasih makan sampai segede ini. Sekarang mau keluar dari geng seenak udelnya sendiri. Untung aja, pas Pari mau digebukin, Ruku datang. Sehingga semua orang pun berpura-pura gak terjadi apa-apa. Sadar bapaknya gak akan membiarkannya menikah dengan damai. Pas lagi joget-joget, Pari langsung melingsep pergi menemui Taligan di ruangan makan. Sekali lagi, Taligan bertanya apakah si Pari tetap akan meninggalkan geng. Sama satu lagi, Taligan bertanya apakah Pari inilah yang menyabotase pengiriman kontainer ikan emas ke Afrika. Taligan ngasih pilihan, kalau Pari mau hidup damai, Pari harus ngasih tahu lokasi kontainer ikan emas. Ternyata emang si Pari yang menyabotase pengiriman itu. Isi dari kontainer ikan emas itu sangat berbahaya. Kalau tuh ikan emas sampai jatuh ke tangan yang salah, akan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Sadar gak bisa membunuh si Pari, Taligan pun berniat membunuh Rukmini aja. Alhasil, Pari pun langsung ngamuk sengamuk-ngamuknya. Ketika Pari menghadapi para gangster, Taligan langsung naik ke lantai atas sambil membawa parang. Untungnya pas Ruku mau ditebas, Pari berhasil menghentikan itu. Bahkan si Pari berhasil menebas tangan ayah angkatnya sampai putul. Karena keributan itu jugalah polisi akhirnya datang dan menangkap si Pari. Ruku yang melihat si Pari masih aja belum berubah, masih aja barbar, merasa amat kecewa. Dia pun memutuskan untuk membatalkan pernikahan mereka. Singkat cerita, Pari pun dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Nah, di penjara, Pari terlihat pasrah. Walaupun sering dihajar oleh napi-napi yang lain, Pari sama sekali tidak pernah membalas. Pari pun menjelaskan ke sahabatnya, Puruman dan Guruman, kalau apa yang dia lakukan adalah penebusan dosanya ke Ruku. Demi Ruku, Pari akan berubah total dan meninggalkan dunia kekerasan. Sedangkan di rumah sakit, Taligan yang sekarang gak punya tangan kanan kaget parah pas dijenguk oleh pejabat yang bernama Darman. Rupanya Darman inilah orang yang ingin menyuplai kontainer ikan emas ke Afrika. Dan orang yang mendapatkan job pengiriman itu ya gengnya si Taligan. Darman itu nggak mau tahu tuh kontainer ikan emas harus segera ditemukan.
Darman berambisi menjadi Perdana Menteri, dan kontainer ikan emas itu merupakan salah satu cara agar dia bisa mendapatkan posisi sebagai Perdana Menteri. Di penjara, Pari disiksa habis-habisan oleh polisi dan sipir penjara. Intinya si Pari disuruh mengaku di mana dia menyembunyikan tuh ikan emas. Kalau nggak mau ngaku, Pari akan dibunuh. Oh, Pari tahu bener lah, dia tuh nggak mungkin dibunuh. Kalau dia sampai mati, lokasi ikan emas akan hilang selamanya. Kalau sampai itu terjadi, polisi-polisi korup ini juga akan kehilangan pekerjaan dan nyawa mereka. Ngehenya, Inspektur George malah ngelemparin fotonya si Ruku, yang mana malah membuat si Pari menjadi ngamuk parah. Di titik itu, Pari sadar dia itu tidak akan bisa bertemu si Ruku lagi. Ya udah deh, dia pun melepaskan janjinya ke Ruku kalau dia akan meninggalkan dunia kekerasan. Alhasil, mulai saat itu, Pari menjadi orang paling ditakuti di penjara. Tidak ada orang yang berani melawan, bahkan menyentuhnya sekalipun. Waktu pun berlalu dengan cepat. Walaupun sudah nggak begitu peduli dengan si Ruku, tapi Pari itu masih penasaran apakah si Ruku baik-baik saja. Dia pun meminta tolong ke sahabatnya, Puruman dan Guruman, untuk mencari Ruku. Tapi hasilnya nihil. Mereka sama sekali nggak bisa menemukan keberadaan si Ruku sama sekali. Nah, di lain sisi, Taligan pun masih aja berusaha gimana caranya agar si Pari mau menunjukkan lokasi ikan emas. 5 tahun kemudian, Puru dan si Guru berhasil menemukan lokasi Rukmini tinggal. Saat ini, Ruku tinggal di sebuah pulau hitam di Kepulauan Andaman. Fun fact-nya nih ya, kalau belum pada tahu nih ya, Indonesia itu berbatasan langsung sama India loh ya. Yang nggak tahu Kepulauan Andaman itu ada di mana, silahkan lihat di peta ini ya. Aslinya sih, Pari itu udah merasa lega ketika tahu Ruku aman tinggal di Pulau Andaman. Tapi pas tahu kalau Ruku ternyata belum menikah lagi, hati Pari pun langsung berbunga-bunga. Karena rasa kangennya ke Ruku, Pari langsung tanya ke sipir penjara yang bernama Bakiam, gimana cara melarikan diri secepatnya dari penjara ini. Lah, mau kabur nanya ke sipir penjara. Ada sih cara, yaitu dengan bergabung dengan sekte sesat yang bernama Rubber Cult. Kalau Pari mau dijual ke sekte itu, Bakiam akan membantu membebaskan si Pari. Singkat cerita, Pari pun berhasil melarikan diri. Tapi pas bertemu dengan orang yang bernama Anthony, ketua cabang sekte Rubber Cult, Pari pun langsung mengeluarkan 2 tongkatnya. Dia tuh nggak sudi bergabung dengan sekte itu. Alhasil, Pari pun langsung menghajar Anthony dan anak buahnya sampai tolong. Nah, di lain sisi, Taligan pun dikabarin kalau Pari itu berhasil melarikan diri dari penjara. Lah, si Taligan jadi semakin tambah migran lah. Pas lagi ngamuk-ngamuknya itu, mobilnya si Taligan diketok-ketok sama seorang dokter tawa yang bernama Chaplin Loli. Loli itu mau nawarin jasanya biar si Taligan itu nggak emosian. Ya langsung ditodong pistol lah ya bos, ketua mafia diajakin ketawa. Sepulangnya ke rumah, dokter Loli pun langsung diculik sama Puru dan Guru. Pas siuman, di depannya udah ada si Pari. Kenapa Pari menculik si Loli? Karena beberapa tahun yang lalu, Loli pernah mengadakan praktek di lapas. Dia mengajarkan para napi gimana caranya bahagia dan ketawa. Di kala itu, hanya Parilah yang gak tersenyum. Loli sempat nyeletuk kalau Pari mau belajar ketawa setelah bebas bisa menemui dirinya. Nah, sekarang Pari berniat minta tolong buat ngajarin dia tersenyum. Pari ingin memperlihatkan ke Ruku kalau dia sekarang udah berubah dan bisa tersenyum juga. Jelas saja, dokter Loli pun bingung kudu gimana. Dia pun memohon agar bisa dibebaskan. Karena Loli nggak mau ngebantu, ya udah Pari pun mempersilahkan si Loli untuk pergi. Tapi pas mau kabur, dia itu udah berada di Samudra Hindia. Gimana mau kabur, cok? Kalau ada di tengah laut kayak gitu. Alhasil, mau nggak mau, dokter Loli pun bersedia membantu si Pari untuk mendapatkan cintanya si Ruku. Nah, di lain sisi, Darman terus menekan si Taligan untuk segera menemukan lokasi ikan emas. Kalau enggak, Taliga dan keluarganya yang akan menerima akibatnya. Sebagai support, Darman memberikan tangan bionik untuk si Taligan. Nggak mau buang waktu, Taligan pun langsung mendatangi Anthony yang lehernya udah dicor semen. Taligan ingin mengetahui kemana si Pari pergi setelah mengajar Anthony dan anak buahnya. Lah, si Anthony juga nggak tahu lah. Kalau si Anthony tahu, tuh orang pasti udah diubek-ubek. Dari kapan tahu? Karena punya musuh yang sama, Taligan pun pengen membuat kesepakatan. Tangkap Pari hidup-hidup, setelah Pari ngasih tahu lokasi ikan emas, Anthony bebas ngelakuin apapun. Singkat cerita, para orang-orang koplak ini pun sampai di Kepulauan Andaman. Tanpa mereka ketahui kalau kepulauan itu dikuasai oleh tuan tanah kejam yang bernama Rajivel Mirasu. Dia itu sangat suka menyiksa budak-budaknya demi kesenangan. Nah, di Pulau Hitam tempat Ruku tinggal, ada tuan tanah juga yang masih di bawah si Rajivel yang bernama Milton. Di sebuah tempat, Pari dan teman-temannya membuka rumah sakit. Tujuannya untuk menghibur orang-orang di pulau itu. Semua orang pun pada datang untuk melihat pertunjukan Pari dan yang lain. Tapi gimana ya, Pari yang gak pernah tersenyum seumur hidupnya mencoba membuat orang lain ketawa. Ketemunya kayak om, guyonannya garing crispy.
Dikala itu, Ruku yang datang langsung kaget karena mantan suaminya yang belum sempat nyelup-nyelup dia malah jadi badut hidung merah. Pas Ruku mau pergi, Pari pun langsung menyuruh si Loli buat menggantikannya. Dokter साहब कब Jelas saja, yang profesional tampil, hampir semua orang tertawa. Namun orang-orang pribumi yang deprok di bawah, nggak ada yang pada ketawa. Milton pun berkata kalau mereka itu tidak pernah tertawa seumur hidup mereka. Keesokan harinya, Pari mendatangi klinik hewan milik si Ruku. Pari bilang kalau sekarang dia sudah berubah, bahkan dia udah punya ijazah pelatihan ketawa. Pari itu sangat mencintai si Ruku dan gak mau kehilangan Ruku lagi. Tapi si Rukunya seperti bingung harus bersikap kayak gimana. Malam harinya, Pari menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa dia nggak bisa tersenyum seperti orang-orang lain? Beberapa hari di sana, ada mbak-mbak yang cerita ke Ruku kalau dokter hahaha alias si Pari kembali tampil buat menghibur warga. Kali ini sebagian orang ketawa. Ya, walaupun orang-orang itu dikasih kode sama si Loli biar si Pari jadi tambah semangat sih. Mbak Yayu juga cerita kalau pas Pari tampil, anaknya si Milton yang bernama Freddy Milton datang dan membuat keributan. Tapi pas itu, Pari sama sekali nggak terlihat emosi. Freddy ini pengen meminta si Pari mengadakan stand up di bar miliknya untuk menghibur tamu-tamunya. Singkat cerita, Pari pun datang ke barnya si Freddy. Di sana, Freddy pun sempat nyeletuk kalau ada dokter hewan cantik di pulau ini dan dia itu pengen banget ngicipin tuh wowok dokter hewan. Jelas saja, Pari langsung emosi, tapi dia melampiaskannya dengan memukulin tembok. Sampai suatu hari, ada rusa yang terkena tembakan peluru. Sebagai dokter hewan, Ruku datang untuk mengobati hewan yang dilindungi itu. Sayangnya, tuh rusa tewas. Ruku yang emosi menyuruh polisi bergerak mencari penembak rusa itu. Tapi polisi di Pulau Hitam cuma sebagai pajangan karena semua hukum diatur oleh keluarga Rajival. Nggak lama kemudian Freddy datang. Dia mengaku kalau dialah yang menembak tuh rusa. Tujuannya biar bisa ngobrol sama si Ruku. Melihat ini bangkai kok kurang ajar, Pari pun rasa emosi parah. Tanpa sadar, dia ngeplak pintu kuil yang sudah tersegel selama puluhan tahun sampai jebol. Anehnya, pas tuh pintu kuil terbuka, orang-orang pribumi langsung bersujud ke patung Jadamuni. Untungnya, gara-gara hal itu juga lah Freddy nggak jadi ngamuk sama si Ruku. Dia juga mengundang si Pari ke rumahnya nanti sore buat pesta sate kijang. Karena kejadian tadi, emosi Pari sudah tidak bisa terbendung lagi. Sore harinya, Pari beneran datang ke tempatnya si Freddy. Tanpa banyak cang-cincong, Pari langsung menghajar si Freddy dan anak buahnya. Tak lama kemudian ada polisi yang ngabarin ke Ruku kalau Freddy mengembalikan mayat kijang yang dia bunuh. Freddy juga berjanji tidak akan berburu lagi. Lah kenapa gitu? Pak polisi pun bilang dokter hewan itu menasihati si Freddy dengan lemah lembut. Sehingga Freddy pun tersadar. Lemah lembut congormu kui pak. Freddy sampai babak belur gitu kok. Karena kejadian itu juga, Ruku menjadi lebih respek terhadap si Pari lagi. Pari juga mengajak si Ruku buat ke rumahnya si Freddy biar si Ruku dengar sendiri kalau Freddy itu udah tobat. Karena digebukin sama si Pari, Freddy meminta bantuan si Anthony. Lah kenapa Anthony bisa ikut terlibat? Karena Anthony itu ternyata anak buahnya si Rajival. Dengan sombong, Anthony bilang kalau dia akan membantai siapapun yang berani menentang si Rajival. Tapi pas ngeliat gondesannya si Pari, Anthony langsung makleret. Itu orang yang gebukin aneh sob. Karena udah punya perjanjian dengan si Tigalan, Tony langsung telepon si Tigalan. Nah di Madras, Tigalan yang lagi mau dipasangin tangan bionik kaget parah karena putra angkatnya itu kabur ke Pulauan Andaman. Apalagi pas tahu kalau di sana ada si Rukmini, tambah mantap lah si Tigalan. Untuk membuktikan itu anaknya atau bukan, Tigalan pengen mendengar suara si Pari secara langsung. Ya udah deh, Tony dan yang lain pun ngumpet di belakang. Nah di depan pas ketemu sama si Ruku, Freddy langsung bersujud. Dia berjanji nggak akan menyakiti hewan lagi. Setelah puas dengan perkataannya si Freddy, Ruku dan Pari pun langsung pulang. Melihat Pari yang sekarang udah berubah, Ruku kembali jatuh cinta lagi ke Pari. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya si Pari, akhirnya dia bisa tersenyum coy. Nah di pulau utama Andaman diperlihatkan markas rubber cult. Nah di kala itu ada mas-mas penuh tato yang membawa kambing hitam. Michael Mirasu, anak dari Rajival Mirasu. Nah Michael itu punya kebiasaan, dia senang banget mengadu budak-budak di pulau kekuasaannya. Di kala itu Anthony laporan ke bosnya soal Pari. Sadar kalau si Pari punya sesuatu yang sangat dia inginkan, yaitu ikan emas, Michael berencana menarik Pari gabung ke sekte sesatnya.
Nah sebelum itu, sesuai kebiasaannya, setelah acara gladiator selesai, Rajivel akan memilih satu orang gladiator yang dianggap paling lemah untuk dieksekusi mati. Sebelum lanjut, kita flashback dulu sejak kapan keluarga Mirasu menguasai Kepulauan Andaman. Dan di tahun 1980, Inggris datang ke Kepulauan Andaman. Setelah menguasai itu pulau, Inggris menyuruh warga pribumi untuk menanam pohon karet. Di tahun 60-an, Rajivel Mirasu membeli pulau itu dari Inggris. Bukannya lebih baik, warga pribumi malah semakin ditindas. Itulah sejarah kelam Kepulauan Andaman. Kembali lagi ke masa kini, diperlihatkan Michael dibangunin karena ada bayi yang lahir di malam tanpa bulan. Pas ngecek tuh bayi pun langsung dikasih cap budak. Siang harinya, Michael kembali menyalurkan hobinya membunuh budak-budak. Dikala itu, ada bapak-bapak yang bernama Pasupati. Pasu memohon agar Michael tidak membunuh warga pribumi terus-menerus. Tapi Michael mah bodoh amat, dia menganggap orang-orang pribumi gak lebih tinggi daripada hewan ternak. Nah di lain sisi, Pari dan si Ruku yang sekarang udah mulai mesra lagi berniat menghibur orang-orang desa. Ruku juga cerita kalau warga pribumi di pulau ini emang unik. Sejak lahir mereka tidak pernah tersenyum ataupun ketawa, sama seperti si Pari. Makanya pas Pari datang untuk membuat warga desa tertawa, Ruku sangat senang. Nah di sebuah rumah, Dr. Loli pengen mengajak seorang wanita buta untuk ikut datang di pertunjukan. Tapi tuh cewek malah ngamuk. Ngeliat itu, Pari pun langsung turun tangan. Anehnya, pas Pari yang meminta, cewek yang bernama Pallavi itu langsung nurut. Padahal selama ini dia tuh gak pernah mau keluar rumah. Singkat cerita, Pari pun stand up. Kali ini tanpa bantuan si Loli, semua orang pun tersenyum dan tertawa. Ya kecuali warga pribumi sih ya, yang masih aja datar. Sialnya, pas lagi tampil, Michael datang ke Pulau Hitam. Seketika, semua orang pun langsung pada ketakutan dan menyebut si Michael sebagai iblis. Dengan sombong dan petakilan, Michael menyuruh orang yang bernama Dr. Chaplin Loli untuk maju. Aslinya sih, Pari pengen ngamuk, tapi ditahan sama si Ruku. Setelah itu, baru deh Michael cepu dan menceritakan fakta yang sebenarnya kalau Pari itu nggak sebaik yang dipikir sama si Ruku. Dia itu kabur dari penjara. Selama di penjara, Pari juga menjadi ketua di sana. Jelas saja Ruku kembali merasa kecewa karena Pari yang katanya udah berubah ternyata membohongi dia sekali lagi. Bangkainya, anak buahnya si Michael malah menghalangi si Pari. Ya tuh orang pun langsung dikeplak sampai moncrot lah. Akhirnya sifat asli Pari pun kembali keluar. Melihat Pari yang ingin membunuh orang, Ruku langsung menghentikannya. Ruku meminta si Pari pergi saja dari pulau ini, biarkan dia hidup tenang sendirian. Mendengar itu, Pari pun udah habis kesabarannya. Selama ini usahanya untuk mendapatkan si Ruku dianggap cuman omong kosong. Mulai detik ini, Pari udah nggak mau peduli lagi sama si Ruku. Emang takdirnya selalu dekat dengan kekerasan. Setelah ditinggal sama si Ruku, Michael menawarkan Pari bergabung ke sektenya. Dengan kekuatan Pari yang menentang hukum alam, Michael menawarkan posisi tinggi di sektenya. Bingung juga mau ngapain lagi, Pari pun menerima tawarannya si Michael. Singkat cerita, Pari pun ikut dalam tarung gladiator. Seperti yang udah kita prediksi, Pari bisa mengalahkan gladiator pribumi baju hitam dengan sangat mudah seorang diri. Setelah menyelesaikan pertarungan, seperti biasa, Rajivel menunjuk orang yang paling lemah buat di fatality. Pari pun disuruh membunuh orang itu. Jelas saja Pari nggak mau, dia nggak akan mau membunuh orang yang sudah menyerah. Tapi Michael langsung menikam orang itu berkali-kali sampai dia tewas. Beberapa hari kemudian, Pari pun didatangi sama si Anthony dan disuruh menghadap si Michael. Michael bilang kalau bapaknya Pari itu sedang menuju pulau. Michael menyarankan agar Pari menemui bapaknya dan ngasih tahu lokasi ikan emas. Setelah itu, Pari bisa hidup enak di tempat ini sebagai dewa, tanpa harus takut dikejar-kejar oleh siapapun. Mendapatkan perintah dari Michael, Pari sedikit bimbang. Dia pun minta izin untuk minum dulu buat menenangkan dirinya. Singkat cerita, Pari bersedia menemui si Tagilan. Di sebuah kampung, mereka pun akhirnya bertemu. Lah, itu siapa? Taligan pun heran parah lah pas lihat anaknya joget-joget sambil cengengesan. Intinya aja nih ya, Pari yang lagi mabuk bersedia ngasih tahu lokasi ikan emas, asalkan dia dibiarkan hidup dengan tenang tanpa gangguan. Pari juga meminta jaminan Darman tidak menyentuhnya lagi. Iya udah deh, Pari pun ngasih tahu sebuah tempat. Pas didengerin bener-bener, rupanya Pari nunjukin sebuah warung telur ceplok langganannya. Jelas saja Taligan ngamuk parah lah karena udah kena prank. Tapi tanpa Taligan ketahui, di Madras, Vicky disergap oleh orang-orang bersenjata.
Rupanya Pari sudah merencanakan ini sejak awal. Dengan bantuan anak buahnya si Michael, Pari bisa menekan Taligan biar dia nggak macem-macem kalau nggak mau si Vicky kenapa-napa. Alhasil, Taligan pun memohon agar Vicky tidak disakiti dan dia pun berjanji akan pergi dari sana secepatnya. Setelah itu, Michael pun mengajak si Pari buat nge-refresh otak. Nonton mbak, gendal-gendal. Aduh sayang, ini videonya buram, bikin mata belek kan. Kalau bagus videonya pasti om tontonin deh gendal-gendulnya. Nah, di lain sisi, warga pribumi udah nggak kuat lagi. Apalagi dengan kedatangannya si Pari, kekuatan Michael semakin besar. Mereka berencana membunuh si Pari bila ada kesempatan. Bener aja, pas Pari mabuk, dia malah berjalan sendirian ke pantai. Di saat itulah warga pribumi mulai membuntuti si Pari. Sedangkan di rumah, Raja Val merasa heran kenapa si Michael malah bersahabat dengan si Pari. Semakin lama Michael bersahabat dengan orang asing itu, semakin riskan juga mereka. Tapi apa kata si Michael? Sejak awal dia nggak pernah menganggap si Pari itu sahabatnya. Michael sadar Pari itu tahu lokasi kontainer ikan emas. Tujuan Michael bisa menemukan tuh ikan emas dan menjualnya ke pasar Eropa. Mendengar itu, Rajival pun sangat bahagia karena putranya mewarisi kebangkaiannya. Kembali lagi ke Pari. Dikala itu, Pari yang seorang diri diserang beramai-ramai. Nah, pas udah terdesak, Pari kelelep laut. Tapi disitulah bayangan ibu tirinya keluar. Seketika, Pari mendapatkan kekuatan. Sambil membuka baju, Pari menantang semua orang yang hendak membunuhnya. Namun di saat itu, orang-orang langsung bersujud dan menyembah ketika melihat tanda lahir di perutnya si Pari. Lah kenapa gitu? Kita flashback lagi. Nah, dahulu kala, warga lokal sangat percaya dengan lindungan Dewa Poseidon. Namun semenjak kedatangan keluarga Mirasu, kuil suci mereka disegel. Pendeta suci mereka juga dipotong lidahnya ketika ngasih ramalan kalau ada pejuang hebat yang kelak akan menyelamatkan seluruh warga pribumi dari penindasan. Anak itu akan lahir di malam tanpa bulan dan memiliki tanda lahir Trisula Poseidon. Oh, itu tanda lahirnya gambar Trisula toh. Om kirain sendok. Oh, maaf ya. Semenjak saat itu, setiap bayi laki-laki yang lahir di malam tanpa bulan pasti akan dicek oleh keluarga Mirasu. Kalau tidak ada tanda lahirnya, bayi itu akan dibuang ke kandang buaya. Hal itu pun terjadi selama bertahun-tahun. Sampai suatu hari, anaknya Pasupati hendak lahir. Istrinya, Palavi, melahirkan 2 bayi kembar, laki dan cowok. Sadar bayi cowoknya punya tanda lahir di perutnya, Pasupati langsung mengambil tuh bayi. Dia meminta bantuan Murugan untuk kabur dari pulau dan merawat bayi yang diberi nama Jadamuni di daratan India. Sayangnya, Murugan malah mati dibunuh sama Taligan. Dan kelanjutannya kayak gimana, kita udah lihat sepanjang film. Pas keluarga Mirasu mengecek, Palavi dan Pasupati menunjukkan bayi perempuan mereka, jadi mereka aman. Tak terasa, bertahun-tahun pun berlalu. Palavi yang kehilangan putranya mengalami depresi berat. Dia juga menjadi buta dan gila. Begitu juga dengan kondisi pulau. Michael yang beranjak dewasa malah menjadi semakin gila. Dia mulai membunuh budak-budak demi kesenangannya. Bahkan Michael membuat sekte sesat yang menarungkan para budak-budak sampai mati. Di saat warga desa sudah putus harapan, mereka melihat harapan baru ketika mereka menyadari kalau takdir membawa Munijada alias Pari ke pulau tanah kelahirannya. Nah, baru deh semua masuk akal. Kenapa Palavi langsung luluh pas ketemu sama si Pari? Karena Palavi itu punya ikatan batin dengan Pari, yaitu putranya sendiri. Pari juga sadar kenapa dia tidak bisa tersenyum dari kecil. Karena itu merupakan kutukan sukunya yang tidak bisa tersenyum sebelum mereka bebas dari penindasan. Setelah tahu jati dirinya, Pari berjanji akan melakukan apapun demi membebaskan sukunya dari penindasan. Di Madras, Taligan yang pulang dengan tangan kosong menemui si Darman. Tentu aja Darman gak mau mendengar alasan apapun. Sekarang Taligan tinggal milih mati di tangan si Pari atau mati di tangan si Darman. Alhasil, Taligan pun harus kembali menemui si Pari. Singkat cerita, tarung gladiator pun kembali digelar. Kali ini tim merah merupakan orang-orang import melawan tim hitam warga pribumi. Pas mau mulai, Pari pun mengangkat tangan. Dia meminta izin ke Michael untuk melawan tim merah seorang diri. Kemarin dia tuh bosan banget membantai tim hitam sendirian. Karena bakalan seru, Michael pun mengizinkan. Udah lihat diri aja ya. Nggak butuh waktu lama, Pari berhasil mengalahkan om-om impor. Pari juga punya permintaan lagi. Kemarin dia emang nggak berani membunuh petarung yang paling lemah. Sekarang dia pengen dikasih 2 kesempatan buat membunuh orang yang pantas mati. Pas dikasih izin, Pari malah menunjuk Raja Val dan Michael yang akan dia bunuh. Pari juga menunjukkan tompel sendok di perutnya. Trisula maksud om. Ya si Raja Val dan Michael pun kaget lah. Orang yang selama puluhan tahun mereka cari ternyata udah gede dengan dada berbulu pentil hitam.
Pas Pari ditembakin, Rajivel pun langsung melarikan diri. Begitu juga dengan si Anthony. Dia sadar pasti dia akan muter kalau terus bertahan di sana. Tanpa Michael ketahui, seluruh warga desa diam-diam menembakkan panah ke para penyerang. Pari juga menantang duel Michael one by one. Singkat cerita, mas-mas bapok itu pun kalah dan langsung dikerek kayak bendera di tiang. Nggak dibunuh sih, tapi sengaja dibuat malu. Dari Kolosium, seluruh warga yang marah mendatangi rumahnya si Rajavel. Nggak mau dibunuh rame-rame, Rajavel memilih menggemoverkan hidupnya sendiri. Di sana, Pari pun langsung hendak mengembalikan Trisula Poseidon ke kuil suci sukunya. Pari juga sempat memeluk ibunya dan saudari kembarnya si Laksmi. Ruku juga sangat bahagia karena Pari sudah bisa menyelamatkan sukunya dari penindasan. Tapi di balik kebahagiaan itu, Taligan pun datang dengan pasukan lengkap. Tujuannya cuma satu, memaksa si Pari menunjukkan lokasi ikan mas, kalau nggak dia yang mati. Malam harinya, Taligan pun sampai di Kolosium. Dia melihat si Michael yang digantung-gantung udah kayak bacang anget. Pas Michael mau dibunuh, Michael bilang kalau dia itu tahu lokasi ikan emas. Pas Pari mabuk, dia sempat keceplosan. Michael akan ngasih tahu setelah dia bisa membalaskan dendamnya ke Pari. Sialnya, pas menaruh Trisula Poseidon ke kuil suci, Milton ngabarin kalau mereka sudah dikepung. Bukannya panik, Pari malah tersenyum. Bangkeknya, pas Taligan dan Michael sampai dengan senjata lengkap, mereka langsung kayak celurut yang kecemplung di tandon air. Cekingking! Karena setiap warga desa udah menodongkan basoka ke arah mereka. Kenapa bisa gitu? Jadi sebelum ini, Pari emang sudah merencanakan ini dari jauh-jauh. Setelah dia menyabotase pengiriman ikan emas, dia mengirim isi kontainer ikan emas ke Pulau Andaman. Dan isi dari kontainer ikan emas itu adalah ribuan basoka aktif. Yang lebih kerennya lagi, Pari menyimpan seluruh basoka di kuil suci karena Pari sadar tuh kuil nggak pernah dibuka selama puluhan tahun. Ditembak basoka ama emak-emak, semua orang pun langsung kena mentalnya, langsung plonga-plongo. Di saat itu, emak pun tersenyum dan tertawa, yang diikuti oleh seluruh warga pribumi. Itulah pertama kalinya mereka tertawa lepas semenjak mereka lahir. Dan filmnya pun berakhir. Bentar dong, ada yang nyempil dikit. Di akhir film diperlihatkan si Ruku dan si Pari menikah. Taligan yang gak dibunuh disuruh memberkati mereka. Michael juga gak dibunuh sih ya, tapi dia dijadiin tawanan pulau oleh warga desa. Terus basoka-basoka itu diserahkan ke kepolisian. Gara-gara hal itu juga lah Darman menjadi tersangka teroris dan dijatuhi hukuman. Gagal jadi Perdana Menterinya. Tamat. Gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks juga ya. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Pirmilatin.